Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya Alicia Rida dengan NIM 170252070 akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Analisis Dampak Konten Racun TikTok pada Gen Z di Jabodetabek. Yang mana penelitian saya ini dilatar belakangi oleh beberapa fenomena umum, yaitu tingginya penggunaan internet dan media sosial di Indonesia. Di tahun 2024, datanya sudah mencapai 221 juta jiwa pengguna dari total populasi 278 juta jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan media sosial itu menjadi lebih dinamis. Hal ini juga menunjukkan bahwa pertumbuhan penggunaan internet dan media sosial di Indonesia itu semakin luas dan semakin luas di berbagai wilayah. Daerah urban sendiri masih menjadi penyumbang paling besar dengan total pengguna 69,5%, sedangkan daerah rural itu 30,5%. Yang mana sama-sama kita ketahui bahwa daerah urban ini adalah daerah yang berada di sekitaran perkotaan seperti Jabodetabek. Terdapat berbagai media sosial di Indonesia seperti Facebook, Instagram, Twitter, tetapi TikTok masih menjadi media sosial yang paling populer daripada media sosial yang lainnya. Tidak hanya sebagai aplikasi untuk tempat hiburan, akan tetapi TikTok ini juga memiliki potensi yang besar untuk media promosi yang lebih efektif, khususnya untuk pelaku bisnis dan juga kreator. Menurut datanya, dalam mengakses aplikasi TikTok, biasanya penggunanya ini hampir seluruh penggunanya menonton video dari For You page atau yang kita kenal dengan FYP. TikTok sendiri memiliki algoritma yang dapat menunjukkan konten-konten yang sesuai dengan preferensi yang disukai dan juga yang paling diakses oleh pengguna TikTok sendiri. TikTok sendiri memiliki cara yang unik dalam menyampaikan pesan atau informasi yang ingin kita sampaikan, yaitu dengan menggunakan audio visual yang menarik perhatian penggunanya. Di dalam TikTok sendiri saat ini sedang populer terdapat tren yang sedang populer, yaitu tren konten racun TikTok, yang mana tren konten racun TikTok ini merupakan sebuah konten yang berisi review atau unboxing produk yang dikemas secara menarik dengan manfaat yang memiliki manfaat juga bagi penggunanya. Tren konten racun TikTok ini telah digunakan sebanyak 8,1 juta kali, yang akibat dari tingginya penggunaan tren ini, maka semakin banyak juga dan semakin sering pengguna melihat konten yang mereka sukai. Nah, dan hal ini juga akan berdampak pada perilaku konsumtif dari pengguna tersebut, karena mereka sering melihat konten yang mereka sukai dan tertarik untuk membeli produk tersebut. Gen Z sendiri menjadi kelompok usia yang masih paling banyak terkoneksi dengan internet, yang mana menurut datanya Gen Z ini adalah dengan rentang usia 11-26 tahun memang paling dekat dan paling erat dengan internet dan media sosial. Gen Z sendiri memiliki kecenderungan untuk menjalani pola kehidupan yang terlalu konsumtif, karena rentang usia mereka ini memang masih muda, masih remaja, sehingga mereka masih belum bisa menentukan apa yang menjadi kebutuhan mereka dan apa yang menjadi keinginan mereka. Selain karena faktor tren konten yang sering mereka lihat, memang pada dasarnya Gen Z ini memang memiliki sifat yang konsumtif. Pemisahan masalah di sini pertama ada bagaimana dampak konten racun TikTok dapat mendorong perilaku konsumtif Gen Z di Jabodetabek. Selanjutnya
bagaimana dampak konten racun TikTok memicu Gen Z di Jabodetabek berperilaku konsumtif. Untuk tujuan dari penelitian saya ini untuk menganalisis bagaimana konten racun TikTok dapat mendorong perilaku konsumtif Gen Z di Jabodetabek. Tujuan yang kedua untuk menganalisis apa saja faktor yang memicu Gen Z di Jabodetabek itu berperilaku konsumtif. Untuk manfaat penelitian ini ada dua, yaitu secara teoritis maupun secara praktis. Secara teoritis, saya berharap penelitian ini dapat memberikan pemahaman baru tentang tren racun TikTok, perilaku konsumtif, dan saya berharap penelitian ini dapat memperkaya kajian dalam bidang pemasaran digital. Untuk secara praktis, penelitian ini saya harap dapat membantu Gen Z dalam meningkatkan kesadaran mereka tentang dampak konten racun TikTok terhadap keputusan pembelian mereka dan membuat dan Gen Z dapat membuat keputusan konsumsi yang lebih bijak lagi. Selanjutnya, dalam penelitian ini saya menggunakan teori masyarakat konsumsi dari Jean Bedelaat, yang mana Jean Bedelaat ini adalah seorang sosiolog yang berasal dari Perancis, mengamati globalisasi di dunia yang semakin besar. Jean Bedelaat mulai menganalisis selera konsumsi ini. Ia mengatakan bahwa rasionalitas konsumsi mengalami perubahan, di mana masyarakat sekarang membeli barang bukan hanya untuk mencukupi kebutuhan mereka, akan tetapi lebih sebagai memenuhi hasrat atau keinginan mereka. Persepsi barang juga sekarang berfokus pada citra atau status sosial, berupa nilai tanda dan nilai simbol, bukan lagi nilai guna maupun nilai tukar. Dalam konsep teori masyarakat konsumsi ini mengadopsi dua konsep. Dalam teori masyarakat konsumsi ini mengadopsi dua konsep. Yang pertama, simulakra. Simulakra ini adalah rangkaian simulasi atau imajinasi yang tersebar melalui media sosial yang menciptakan realitas buatan yang tercampur dengan kenyataan sehingga sulit untuk dibedakan. Untuk konsep yang kedua, yaitu hyperrealitas, adalah keadaan di mana realitas buatan ini atau simulakra tadi mulai dianggap lebih nyata daripada realitas yang aslinya melalui teknologi, citra, simbol, dan simulasi yang menjadi lebih dominan dalam kehidupan masyarakat. Alasan saya dalam memilih konsep teori ini karena saya merasa bahwa konsep ini relevan dengan kajian teori yang akan saya ingin teliti. Yang mana saya bermaksud untuk meneliti dampak konten racun TikTok, yaitu perilaku konsumtif pada Gen Z di Jabodetabek yang mana merupakan pengguna media sosial, TikTok dalam melakukan belanja online yang mana Gen Z ini merupakan dalam belanja online Gen Z ini mengutamakan keinginan mereka daripada kebutuhan mereka. Selain itu juga konsep simulakra dan konsep hyperrealitas ini yang dijelaskan dalam teori ini memberikan pemahaman tentang bagaimana konsep racun TikTok memicu perilaku konsumtif. Dimulai dari Gen Z menonton video yang dikemas dengan menarik, menggunakan aspek visual, lalu musik dan narasi, serta model yang dianggap sempurna. Sehingga produk tersebut terlihat jauh lebih menarik, sehingga produk tersebut jauh lebih menarik daripada yang aslinya. Sehingga akhirnya membuat Gen Z tertarik untuk membeli produk tersebut pada aplikasi TikTok, yaitu TikTok Shop. Untuk penelitian terdahulu, di sini saya mengambil dua penelitian yang paling relevan, yaitu menurut Salsamila tahun 2023 dengan judul Konten Racun pada Media Sosial TikTok sebagai pendorong perilaku konsumtif remaja dalam belanja online.
yang dimana Salsa menggunakan metode kualitatif dengan objek mahasiswa FISIP UIN Hidayatullah Jakarta. Lalu penelitian kedua dari Triyanti et al. Tahun 2022 dengan yang berjudul Fenomena Racun TikTok terhadap Budaya Konsumerisme Mahasiswa di Masa Pandemi COVID-19, yang mana di sini mereka menggunakan metode kualitatif dengan objek mahasiswa FEB Universitas Yahkuala. Novelty saya dalam penelitian ini terdapat pada metode penelitian, populasi, dan objek penelitian. Untuk metode dan penelitian sendiri, untuk metode penelitian dan populasi sendiri, saya mengikuti saran dari penelitian terdahulu yang mana mereka mengatakan bahwa menggunakan metode yang berbeda. Sehingga saya di sini menggunakan metode kuantitatif yang bertujuan untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih luas lagi. Untuk populasi di sini saya mengikuti saran penelitian sebelumnya, yang mana penelitian sebelumnya hanya menganalisis hanya meneliti perempuan saja, akan tetapi dalam penelitian ini saya akan meneliti perempuan dan laki-laki. Dan objek penelitiannya saya menggunakan objek penelitian Gen Z di Jabodetabek, yang mana objek penelitian ini belum pernah dilakukan oleh penelitinya manapun. Selanjutnya untuk metode penelitian, di sini saya menggunakan metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan data kuesioner untuk populasi dan sampel. Di sini Gen Z berusia 17 sampai 26 tahun yang berdomisili di Jabodetabek. Saya akan melakukan penelitian ini pada bulan Desember 2024 hingga Januari 2025 dengan 100 sampel, yang mana sampel ini saya dapatkan menggunakan rumus Lemeshow dengan tingkat margin of error 10%. Untuk analisis datanya, di sini saya menggunakan analisis data deskriptif. Data ini akan diolah menggunakan aplikasi SPSS. Untuk uji instrumen penelitiannya, saya akan menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.